Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Malika Syifa Dahayu dengan NIM 25110110078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kasus dalam kurikulum modern Student Centered Learning. Hubungan antara filsafat dan pendidikan saling berketerkaitan, di mana filsafat menjadi fondasi pemikiran dan pedoman untuk menentukan arah dan tujuan seluruh praktik pendidikan. Filsafat mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang membantu sekolah menentukan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik. Dalam kasus ini, peralihan kurikulum menuju student-centered learning dan project-based learning menunjukkan adanya perubahan filosofi dari yang awalnya berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada siswa. Pemahaman filosofis ini memungkinkan guru mengalihkan fokus dari penyampaian materi ke fasilitas pengalaman belajar proyek, dengan target mengasah berpikir kritis, kerjasama, dan kreativitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini, alih-alih berfokus pada hafalan. Analisis hakikat filsafat dalam implementasi pendidikan modern dan student-centered learning berfungsi sebagai kaca pembesar untuk memahami realitas dan kompas ideologi yang membantu tindakan nyata. Pendidikan modern didasari oleh filsafat seperti progresivisme, John Dewey, atau rekonstruksionisme sosial yang menguji relevansi pendidikan terhadap perkembangan zaman. Student-centered learning adalah wujud nyata progresivisme yang meyakini siswa berperan aktif dan pengetahuan dibangun secara mandiri, bukan diterima secara pasif. Kasus siswa yang kehilangan arah menunjukkan bahwa filosofi student-centered learning belum terinternalisasikan secara penuh, sebab beberapa guru masih mencampur pengelolaan disiplin dan kekuasaan yang berasal dari filosofi yang lebih tradisional. Oleh karena itu, filosofi student-centered learning menuntut guru menjadi pembimbing yang percaya penuh pada kemampuan siswa dalam mengatur diri mereka sendiri dan belajar melalui proyek, bukan hanya menjalankan prosedur student-centered. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah dasar fundamental dalam pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Filsafat pendidikan memandang pengetahuan sebagai hasil pemikiran manusia untuk memahami kenyataan, yang berkembang menjadi ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah sistematis seperti pengamatan, pengukuran, dan analisis. Metode pembelajaran seperti project-based learning bukanlah sekedar teknik, melainkan penerapan pandangan bagaimana orang mendapatkan pengetahuan atau epistemologi. Di era digital, epistemologi berubah dari pemindahan pengetahuan menjadi pengelolaan informasi, penilaian kritis, dan penciptaan pengetahuan baru. Contohnya, project-based learning adalah metode yang tepat karena didasarkan pada ilmu pikiran atau psikologi pendidikan yang memungkinkan siswa belajar mendalam melalui aplikasi nyata, membangun pengetahuan sendiri, serta menekankan nilai kemandirian dan tanggung jawab. Tinjauan kasus pada 3 landasan filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan keseimbangan. Pendekatan student-centered learning memiliki dasar yang kuat pada 3 aspek filsafat. Dalam ontologi, siswa diketahui sebagai individu yang unik yang berkembang secara mandiri. Epistemologi, pengetahuan didapatkan melalui pengalaman, pengamatan, dan refleksi diri. Serta aksiologi menekankan nilai tanggung jawab, kreativitas, dan berpikir kritis. Untuk menyeimbangkan antara pendekatan klasik dan modern, guru perlu mengambil dari dasar ontologi dan epistemologi klasik atau struktur dan fondasi ilmu, dan menerapkan melalui metode modern seperti project-based learning. Aksiologi berfungsi sebagai jembatan yang mengubah nilai-nilai klasik atau disiplin eksternal menjadi tingkat kemandirian yang lebih tinggi atau disiplin diri, sehingga siswa memperoleh fondasi yang kuat sekaligus terdorong untuk belajar
dan berkembang tanpa kehilangan arah. Terakhir, perbandingan kritis teori pendidikan klasik dan modern dalam kasus. Pendidikan klasik dan tradisional mengedepankan penguasaan materi, disiplin, dan peran guru sebagai sumber. Yang terakhir, perbandingan kritis teori pendidikan klasik dan modern dalam kasus. Pendidikan klasik dan tradisional mengedepankan penguasaan materi, disiplin, dan peran guru sebagai sumber utama, dan siswa menjadi pasif. Sebaliknya, pendidikan modern atau student-centered learning menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong berpikir kritis, dan penguasaan konsep melalui pengalaman. Dalam konteks peralihan ke student-centered learning dan project-based learning, pendekatan modern dinilai lebih relevan karena mengutamakan keterampilan abad ke-21. Namun, penerapannya kurang optimal karena adanya ketidakseimbangan dan rendahnya kesiapan siswa. Oleh karena itu, pendekatan modern sebaiknya menjadi kerangka utama yang diimbangi oleh elemen klasik seperti disiplin diri dan struktur belajar yang jelas, agar siswa tetap memiliki arah yang terarah, sehingga implementasi pendidikan yang berhasil adalah gabungan konstruktif antara keduanya. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika saya ada salah kata. Om Santi Om. Terima kasih.